Klik advance tool, closet. Kita coba reload lagi. Kalau di jam segini biasanya penggunaan home itu lumayan banyak. Jadi kita harus rebutan sama user lain. Sebentar, teman-teman. Oke, directionnya kita bisa pindahin ke right. Nah, tangganya langsung berubah ke sebelah kanan, teman-teman. Seperti itu. Top bed, ini juga ada bisa teman-teman pilih positionnya, ada top bed width-nya berapa. Coba kita ubah jadi 2,5 meter. Apa yang ganti? Oh, dia lebih panjang nih dia. Benar. Oke, itu tidak masalah. Biarin aja. Right lagi. Nah, tapi gimana caranya teman-teman buat dapetin si matrasnya? Nah, matrasnya teman-teman bisa dapetin di models, furniture, bed, cari yang matras. Nah, di sini teman-teman bisa cari matras yang sekiranya cocok dengan teman-teman. Seperti contoh ini yang simple, kita balik dulu teman-teman. Kita tempel ke kasurnya. Tadi lebarnya 120, panjangnya 2 meteran lebih dikit. Oke, ini ada garis-garisnya juga bisa membantu teman-teman. Oke, lalu kita tarik ke atas seperti ini teman-teman. Nah, jadi bisa terlihat kasurnya. Ini juga kalau teman-teman mau ganti, langsung ganti aja. Pakai di sini tools replace. Jadi teman-teman langsung klik dan pilih lagi yang teman-teman mau. Seperti contoh, kita klik matrasnya misalnya yang ini nih, yang putih, tinggal disesuaikan lagi teman-teman. Tarik lagi, kita tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Oke, cukup segini, lalu tinggal duplicate ke atas. Tinggal kita sesuaikan lagi pakai 2D. Oke, di situ dan kita tinggal naikkan. Naik lagi, naik lagi. Yuk. Nah, jadi untuk bunk bed kamar anak teman-teman. Dan ini juga teman-teman masih bisa ganti material dan lain-lain. Ganti materialnya balik lagi teman-teman harus ke advance tool, ke closet lagi. Dan di sini ada global style, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa ganti misalkan body materialnya mau apa. Bisa dicari di sini. Seperti contoh kita ambil warna red nih. Ini kita buat ngeliat aja perubahannya. Apa yang berubah? Body material. Nah, berubah. Loadingnya rada lama ya ternyata ya. Oke lah, nggak apa. Ini juga buat drawer.
atau laci teman-teman juga bisa ganti ini frontnya nih. Misalkan frontnya mau warna biru, cari biru ini. Kita lihat, nah jadi biru kayak gitu. Ini handle-nya juga teman-teman bisa pilih, kita ganti misalkan handle-nya yang ini, Children Pools, Captain America. Sabar teman-teman lagi applying, ini juga teman-teman bisa ganti positionnya. Misalkan posisinya mau di tengah, di middle, itu bisa teman-teman. Nanti dia akan keganti. Nah ini udah di middle. Distance from edge-nya juga bisa diganti. Kalau teman-teman nggak mau ngikutin position ini, mau atur sendiri juga bisa. Oke, dan ini juga masih banyak lagi public library-nya yang bisa teman-teman explore dan teman-teman pilih. Apa kita lihat? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, next-nya kita akan coba buat ini hapus dulu. Matrasnya hapus, matrasnya hapus. Kita akan coba buat rak sepatu. Tadi juga ada di entrance teman-teman di sini. Entrance ini ada display cabinet. Ini biasanya buat sekat antar ruangan teman-teman dari entrance ke sebelum ke ruang tamu. Ini biasanya ada. Atau teman-teman bisa pakai shoes cabinet atau rak sepatu. Nah ini juga banyak teman-teman pilihannya. Ada yang pakai kursi, ada yang enggak. Dan ini juga bisa diatur dan di custom sesuai dengan teman-teman mau. Oke, kita coba buat yang simple. Buat yang ini, sebentar teman-teman masih loading. Bisa buat lemari bawah tangga nggak? Nah, ini selalu ada pertanyaan seperti ini. Jawabannya bisa, Kak. Tinggal masuk, kita lihat di special space. Special, kita lihat special. Space system, coba kita lihat dulu. Space unit, ini bukan. Dia sedikit tersembunyi. Dia itu namanya, apa ya? Kita coba cari ya. DIY panel decoration. Sebentar, saya coba cek dulu. Setahu saya di special space, tapi coba kita lihat sebentar. Hmm. Hmm. Oh, itu ada di sini, teman. Ini kita ganti jadi column white di sini, column view. Sebut tangganya dulu dia di sini. Baru kita masuk ke sini lagi. Sebentar kita buat tangganya dulu. Tangganya di custom modeling. Oke, misalkan single run aja. Kita buat di sini misalkan. Nah, jadi kita mau buat dia ada di bawah sini. Finish dulu. Lalu kita masuk lagi ke advance, ke closet. Dia ada di special space. Di sini harusnya. Pentagon, linear, stair unit namanya. Nah, ini bisa dipilih mau dari left, mau dari right, uncategorize, ini juga teman-teman bisa pilih. Ini kita pilih dulu,
dia harus sesuai nih teman-teman, seperti ini. Tinggal disesuaikan dengan tinggi tangga. Oke, sudah sesuai. Saya mentokin ke atas. Oke, tinggal kita lihat ini tinggi tangganya berapa. Oke, tinggi tangga segitu. Dan kita tinggal sesuaikan interval yang pertama. Misal left-nya ini di 300. Nah, dia akan turun secara sendirinya. Begitu, tinggal kita tarik keluar. Sorry. Ctrl Z. Nah, balikin lagi. Kita ganti jadi move. Kita tarik keluar. Nah, ini masih ada sedikit. Berarti di 350 kita coba. Nah, di 350 berarti dia hampir mepet. Naikin dikit lagi. 360. Nah, berarti di 360 seperti ini. Nah, udah tinggal dipasang. Ini juga bisa dibuka, tinggal Ctrl O, dia akan terbuka laci isinya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal uh, lihat aja. Ini juga kayaknya sama ini, tapi ini lebih tinggi. Jadi ini kemungkinan bisa dipakai di yang L shape, teman-teman. Oke, selesai ya Kak Prima. Sudah saya contohkan. Ya, untuk lebih jelasnya itu kalau nggak salah saya pernah post di YouTube. Coba kita lihat dulu. Itu di nah ini kabinet tangga. Nah, ini buat lebih jelasnya bisa teman-teman kulik juga. Kalau teman-teman mau belajar sendiri dari YouTube kita juga lumayan lengkap. Jadi silakan cek di YouTube kalau mau tutorial sesuatu yang buat belajar. Oke, kita kembali ke sini. Wah, ini kebuka semua nih. Nah, jadi ini kita mau bikin misalkan pintunya mau kaca yang bagian atas. Kita klik, ingat select part di sini. Kita klik bagian sini. Di sini dari parameter kita pindahin ke style dan di sini kita bisa ubah door style. Kita ganti door style-nya. Kita harus lihat dulu, misalkan expose panel, enggak drawer. Kita nggak pakai drawer, ini pintu. Coba door style deh. Aluminium frame, no handle. Coba aluminium frame, kaca. Kita pilih. Nah, ini juga bisa teman-teman. Seperti ini. Kalau mau buka salah satu juga bisa. Tinggal diklik bagian pintunya. Oh, nggak bisa kalau ini. Berarti beda sama ini. Kitchen and bed. Kalau kitchen and bed dia bisa per pintu teman. Kalau ini nggak bisa. Jadi harus ngikutin per cabinet berarti. Siap Kak Prima, sama-sama. Dan kita coba bawahnya. Kita buka. Nah, di sini kita coba ganti drawer style. Kita ganti drawernya. Jadi, misalnya ini teman-teman mau bikin tempat kaos kaki, bisa nih teman-teman langsung diganti. Doornya kita ganti juga. Misalkan aluminium frame juga. Public catalog, all drawer front. Nah, ini teman-teman bisa pilih, nggak terlalu banyak kalau buat drawer ya teman-teman. Lebih banyak hanya buat si door biasa. Kalau drawer nggak terlalu banyak kan. Kita teman-teman juga bisa pilih misalkan jadi warna hitam pintunya. Sama teman-teman kurang lebih sama kayak kitchen and bed. Ini handle-nya juga bisa diganti.
ganti jadi nggak usah pakai handle, ini udah no handle, udah dihapus aja. Nah ini udah ada handle, jadi teman-teman nggak perlu lagi pakai handle. Oke, sama ini juga pintunya udah harus terganti kanan kiri, nggak bisa satu persatu kayak kitchen and bed. Jadi dia lebih nggak leluasa dibanding kitchen and bed, teman-teman. Kita balikin lagi setelah cabinet, jendela. Next yang paling lumayan menurut aku lumayan kaget adalah teman-teman bisa bikin furniture, kaki furniture. Di sini ada furniture leg. Jadi misalkan teman-teman mau bikin buat TV, misal kita pilih dulu space unit, kita pilih yang buat TV, television unit di sini. Teman-teman udah pilih, misalkan, oh yang ini bagus nih, yang ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa furniture leg. Teman-teman klik, teman-teman tentuin nih bagian kakinya mana aja. Di situ teman-teman pilih furniture leg-nya mau yang mana. Atau yang ini, generate. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi ini kayaknya kaki furniture-nya harus yang nggak ada. Cara bikin nggak ada adalah kita hapus. Finish. Balikin dulu, pilih per parts. Kita hapus kaki salah satu. Oke, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Lalu bagian sini kita select per cabinet, kita klik, kita ungroup dulu, bisa nggak di ungroup nih? Terlalu ngezoom deh, terlalu nggak ngezoom. Oke, kita lihat ini bisa di ungroup nggak? Orient, oh nggak bisa, ini harus satu grup nih berarti. Up, kita klik design internal zone. Kalau design internal zone, ini baru bisa pilih per zona nih. Jadi aneh ya. Nanti finishing dulu aja. Coba kita bikin furniture leg lagi. Furniture leg di sini kita pilih. Nah, ini baru bisa. Tapi ini kayak ngangkat ya jadinya, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman ada saran apa kita hilangin yang sebelah sini. Oke. Lalu ini kita turunin misalnya furniture leg-nya cuma di 50. Ya, right? Oke. Oh, tidak bisa, teman-teman. Oh, aneh nih kamera kalau di sini. Finish dulu. Berarti ini furniture leg-nya teman-teman harus cari yang benar-benar sesuai. Atau enggak teman-teman bisa taruh sendiri. Ini kayak gini nih, misalkan. Ini kan nggak ada furniture leg nih, teman-teman. Teman-teman bisa bikin furniture leg nih. Harus kayak gini baru bisa. Pilih furniture leg. Pilih yang ini. Set, di generate. Nah, iya kayak gini baru bisa. Jadi ada kakinya nih baru. Oke, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan tanyakan. Ini juga buat dressing room nih bisa nih. Dressing table. Nah, ini dressing table. Jadi kalau teman-teman mau bikin manual juga bisa, mau mengambil dari sini juga bisa. Ini bedroom semua. Ini tatami biasa. Ini yang udah ada kasurnya juga. Ini udah ada set nih. Tapi kalau teman-teman ke space unit, teman-teman ke bagian tatami, mana tatami? Bed and night, ini bisa teman-teman pilih satu persatu. Seperti itu. Mana bednya saja. Nah, ini bednya saja nih misalkan. Seperti itu. Itu juga banyak pilihannya. Teman-teman bisa pilih.
langsung sama bed, sama aja kayak 3D model yang ini mah. Ini kasur lipat, kalau kita kontrol, oh apa yang terjadi? Oh nggak gerak deh. Keren bisa ngelipat ke dalam teman-teman. Ternyata tidak. Mau tambah profil gimana? Profil maksudnya gimana Kak? Profil tembok kah? Kayak molding gitu? Benar Kak seperti itu? Kalau nambah profil sebenarnya itu bisa dilakukan di wall editor, profil living. Di bagian sudutnya gitu ya. Coba kita lihat. Bagian di ujungnya situ, dia sudah termasuk nih kita pakai nah, ini deh. Nih, yang ujung sini betul Kak? Harusnya sudah termasuk. Tapi kita coba dulu ya teman-teman. Untuk inner. Nah, ini dia satu kesatuan Kak. Jadi tidak bisa nambah profil living. Dia semuanya satu. Jadi misalnya contoh, kakak ganti jadi stainless steel, otomatis samping yang di sini itu langsung keganti stainless steel. Jadi dia nggak bisa eh, sedetail itu untuk profilnya. Itu kalau kakak ganti walnut, semuanya langsung ganti walnut sampai di ujung-ujung. Begitu. Kalau di permukaan ya bisa. Kalau di permukaan tinggal kita finish dulu. Nah, contoh yang sebelah sini ya Kak. Kalau di permukaan itu tinggal kakak klik bagian yang mana, misalkan yang ini, yang di bawah tangga. Kakak dari kan biasanya kalau kita klik langsung parameter. Nah, ini kakak bisa ubah ke style. Nah, di sini kakak bisa turun ke bawah, ada drawer, klik drawer style. Nah, di drawer style teman-teman bisa klik material lalu ganti stainless steel. Lalu di door-nya juga diganti public stainless steel. Jadi otomatis yang bagian depan juga keganti jadi stainless steel. Waktu dibuka, seperti contoh kita buka, wait, bukanya kurang ternyata. Maju dulu, nggak kelihatan. Nah, kita buka, otomatis bagian dalam dan bagian luar sudah keisi dengan stainless steel seperti itu. Molding di ujung, iya Kak. Kalau di Kuhum ternyata nggak bisa pakai profil kayak gitu Kak. Jadi kayak molding moncong gitu, itu nggak bisa sedetail itu. Mohon maaf. Itu mungkin eh, bisanya kalau nggak salah itu kayak kayak kita masang molding di lantai misalkan ada tonjolan-tonjolan gitu kan. Nah, kayak Kuhom nggak support di bagian situ sih Kak. Jadi kalau desain cepat bisa pakai Kuhom, tapi kalau mau desain sedetail itu, saya sarankan bisa eh, diimport dari SketchUp atau dari 3D model lain. Jadi baru ditempel di Kuhom dalam bentuk 3D model. Seperti itu Kak. Jadi kalau udah ada moldingnya, kakak tinggal masukin di sini misalkan, terus tarik aja panjang. Nah, nanti itu akan menjadi molding untuk si uh, lemarinya. Oke, Kak. Sama-sama. Next, kita lanjut. Kita ngulik lagi di sini ada apa aja. Di sini juga kayak ada lemari hanger-hanger biasa. Television, oh ini lebih lebih gede lagi nih.
Iya Kak Firman, boleh silakan. Halo Kak, saya mau Boleh. minta tolong untuk kita buat teras dan buat atap itu mohon bantuannya dong Kak, karena saya pengguna baru Kak. Oh, jadi sebelumnya Kakak menggunakan interior atau eksterior Kak? Sebelumnya saya pakai ini interior Kak, tapi sudah saya rubah ke Oh, membangun Dena Arsitek itu sih Kak, yang ada oke. pilihan paling bawah itu kan Kak. Boleh, boleh, boleh. Kita coba buat ya Kak. Jadi di sini build a whole house. Kita klik. Jadi sebenarnya kalau kita udah masuk ke arsitek, mau buat bagian atap itu eh kita tinggal butuh satu tool saja, itu roof. Nah, di roof itu kita bisa create auto ataupun manual. Jadi kita bisa bikin sendiri bagian mana saja yang mau yang di cover, mau bagian mana saja yang tidak di cover. Contoh ini kita masuk aja ke desain yang sudah jadi. Oke, ini kita lihat di bagian sini. Ini kita hapus bagian atapnya ya. Nah, jadi kakak tinggal masuk ke bagian arsitek, lalu di sini ada roof. Nah, ini terserah kakak mau pilih yang manual ataupun yang auto. Kalau auto roof, Kuho menentukan sendiri bagian mana saja yang terpasang atap. Tapi kalau kakak sampai mau teras, pasang atap, saran saya menggunakan manual roof. Dan pastikan ini di lantai paling tinggi, di 2. Oke, nah ini kita tinggal lihat nih. Tadi kita mau di bagian sini, misalkan habis ini, lalu di bagian teras. Kita cover semua. Hapus, lalu kita sambung lagi. Jadi kalau di roof itu tidak boleh ada garis yang menimpa. Jadi kita harus hapus dulu garis yang menimpa, lalu kita bikin ulang garisnya. Nah, ini setelah jadi kita klik bagiannya yang tadi warna ungu menjadi warna biru. Setelah itu baru kita atur nih mau yang mana bentuknya. Mau yang flat roof, mau yang shade, atau yang hip roof. Kita milih shade misalkan. Nah, di sini kita bisa lihat previewnya. Ini kan eh, belum sesuai. Kita misalkan arahkan lagi ke sampai yang kita sesuai. Seperti ini, atau seperti ini. Dan kalau saran saya bisa dipisah juga atau menggunakan si ini namanya slab. Nah, kita harus sesuaikan dulu tingkatnya. Ini kan di second floor, tapi di floor. Kita pindahin ke second top. Lalu kita ke 2D, baru kita gambar ya di sini. Sorry, kurang panjang. Langsung ini saja. Oke, kita ke 2D. Pakai roof lagi, manual roof yang ini. Kita arahkan shade, misalkan arahnya dari sini. Generate, lalu kita pakai roof lagi, manual roof, second roof, lalu kita gambar mandiri nih di sini. Kita roof yang ini. Klik shade roof juga, arahnya di sini. Dan nah seperti ini kita tinggal attach. Kita pakai wall, kita garis di sini dan kita garis di sini. Garis salah. Nah, itu kalau kita tidak memperhatikan letak di mana kita mulai ya, teman-teman. Ini udah oke, 3D, finish, dan
Wall arahin ke top. Pakai 2D, arahin di sheet ini. Sampai ke ujung, ini juga sampai ke ujung. Nah, lalu tembok ini kita attach roof. Pasang ke sini roofnya. Dan ini juga kita pasang ke sini. Plus attach roof. Attach roof ke sini juga. Sebentar. Attach roof ke sini. Oke. Exit attach. Klik lagi. Attach roof lagi. Attach. Exit. Baru kita benahi. Ini caranya kita masukin ke low. Tapi kita atur height-nya. Jadi height-nya misalkan cuma 1. Ini harusnya nggak 1. 100 misalnya. Kita attach lagi roof-nya ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus diakal-akalin. Nggak bisa langsung. Exit attach. Kita buat 100. Attach ke tembok sini. Exit attach. Nah, seperti itu. Jadi kita harus akal-akalin beberapa dulu. Lalu kita tinggal warnain deh. Misalkan yang ini. Warna temboknya kita sesuaikan juga. Nah, seperti itu. Buat bikin roof. Selanjutnya, kalau sudah bikin layout interior, bisa switch ke arsitektur. Sayang sekali belum bisa, Kak. Karena sebenarnya arsitektur tuh masih beta. Jadi, masih banyak yang kekurangan fitur dan masih banyak kelemahannya. Jadi arsitek bisanya dari arsitek pindah ke interior, tapi dari interior nggak bisa pindah ke arsitek. Seperti itu. Nah, cara buat teras ya, misalnya kalau sudah ada lantai 2 dan sudah menentukan teras yang mana. Nah, mungkin maksudnya lebih ke arah si pagarnya. Nah, di sini juga lebih simpel daripada interior. Kita contohkan di bawah saja. Misalnya di sini teras, kita pakai slab di sini. Nah, di sini teras misalkan. Caranya pasang railing itu bisa klik railing di sini dan pilih place on slab. Habis itu kita bisa pakai modern, terserah pilih yang mana saja. Kita klik slabnya, lalu kita tinggal arahkan saja ke sekelilingnya. Dan kita klik done, lalu dia akan auto seperti ini. Nah, kalau bikin jendela segitiga di atas, itu biasanya harus seperti ini. Ini tinggal di unattach. Oke, misalkan mau bikin jendela yang di sebelah sini, yang teman-teman lakukan harus masuk ke shape and si mesin. Itu biasanya kita harus gambar manual, Kak. Ini saya contohkan. Jadi kita tinggal gambar di sini, menutupi semuanya. Pakai garis, pakai line ya, teman-teman. Habis sini, lalu tarik ke perbatasan roof atas. Habis ini, lalu balik lagi ke sini. Lalu kita tinggal tambahkan lagi, teman-teman, sampai dia tertutup dengan sempurna. Garisnya kita hapus. Ini nantinya kita tinggal ganti
material. Kita cari misalkan glass di sini, kita tinggal pasang glass. Jadi waktu di-render dia akan seperti kaca. Nah, tapi biasanya ini tuh harus ada kayak ornamen-ornamennya lagi. Nah, ornamen-ornamennya ini teman-teman juga bisa bikin, tapi harus manual satu-satu teman-teman. Contoh, kita bikin tiang besi tengah-tengahnya. Di sini ada tiang kotak besi. Kita harus pakai XY berarti. Oh enggak, kita set X, XZ ke samping deh. Benar berarti. Panel on face. Sorry, ini rada susah nih. Harus dari atas kita. On face ini nggak bisa di on face, dia harus di dalam teman. Rectangle dulu dari sini. 200 kali 200. Kalau kita tinggal pindahkan yang naik atas, masukin ke sini. Naikin lagi, nyampe tengah naikin lagi. Geser sampai dia pas. Oke, taruh di sini misalkan, lalu kita tinggal pakai push and pull toolsnya. Sorry, nggak kena. Nah, ini baru. Kita pasang setinggi roof. Setinggi ini. Masih kurang tinggi dikit lagi. Tambahin lagi dikit. Misalkan sudah selesai, teman-teman tinggal tambahkan metal di sini. Cari metal materialnya. Dari glass ke stone, keramik, metal. Nah, ini tinggal di double tap, kita klik jadi metal. Ini buat tiang jendelanya seperti itu. Jadi kalau di render dia akan tembus dan itu kelihatan ada glassnya. Seperti itu Kak. Untuk bikin jendela di fasad depan, tepatnya di luar. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak terasa sudah hampir 1 jam. Kalau tidak ada, kita akan sama-sama Kak, kita akan selesaiin hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bagi-bagi voucher. Nih saya end dulu recordingnya.